Pada rekan-rekan astraler dan rekan-rekan semua, mari kita sedikit bercerita tentang sebuah pengalaman baru yang mungkin mau kita alami atau yang sudah kita alami. Yang pertama adalah, bukankah di saat kita kecil, jika kita mau main lebih dari batas waktu yang ditentukan oleh orang tua, ingat ya, oleh orang tua kita. Contoh, di saat kita main lebih dari jam 6 maghrib, kadang-kadang kita ditakuti oleh orang tua kita. Ada wewe gombel, sanekala, dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Apakah orang tua kita pernah mengalami penculikan oleh makhluk-makhluk tersebut? Ya, kita sebut jin ya, karena beberapa sudah mengenal mereka adalah dari bangsa jin. Loh, sugesti itu dari mana? Kalau mereka diculik, kayak gimana dong? Nah, ayo cobalah berpikir di sini. Kita mau mengalami atau mau masuki tempat baru. Kadang kita mencari referensi dari orang lain yang belum pernah mengalami hal tersebut. Kira-kira Akang Teteh mau mengambil yang mana? Mau menunggu dulu sampai orang lain banyak atau mengalami sendiri? Setelah mengalami sendiri, Akang Teteh akan tahu sendiri apa kita harus terus maju, diam sejenak, mundur, ataupun bagaimana. Itu adalah langkah Akang Teteh sendiri. Jika Akang Teteh mau maju untuk mencoba hal baru, itu pun tidak bisa disalahkan. Maju terus, lihat dulu ada apa di sebelah sana. Sama di saat kita berjalan di malam hari, yang hanya pegang senter, kita mau menerobos segelapan malam. Apa yang biasanya orang-orang umum lakukan ya, yang umum ya, kan kadang-kadang kita ragu untuk melangkah masuk ke hutan ataupun ke tempat gelap. Langsung memvisualkan di kepala kita ataupun di diri kita ada sugesti, ada jangan-jangan nih ada bangsa jin yang di sini. Dan lalu kita pun seolah-olah ketakutan untuk masuk ke sana. Terus berjalan, Teteh berjalan memasuki hutan atau memasuki tempat gelap tersebut. Di saat Akang Teteh berjalan, tidak menemukan apapun. Nah, kenyataannya seperti apa setelah seperti itu? Akang Teteh berjalan gak mengalami apapun. Bukankah ada kesimpulan baru di kepala Akang Teteh? Enggak, tidak ada makhluk itu di saat Akang Teteh masuk ke ruangan tersebut. Nah, apakah betul makhluk-makhluk atau bangsa-bangsa jin tadi tidak ada di tempat tersebut? Belum tentu juga. Mungkin dia nggak mau menampakkan diri ke Akang Teteh. Mereka juga kan menampakkan diri itu buat apa juga? Untuk menampakkan diri ke Akang Teteh itu buat apa? Tujuannya apa? Ya sama, mereka juga berpikirnya kan begitu. Buat apa saya menampakkan diri di depan Akang Teteh yang masuk ke halaman atau ke ruang gelap tersebut? Kecuali jika dia udah punya tujuan. Nah, saya nampakin diri nih ke Akang Teteh buat nakutin, buat apa, buat ini, atau hanya sekedar jahil, kan kita nggak tahu juga. Toh di saat ketemu kan belum tentu juga takut, belum tentu juga lari, belum tentu juga pingsan. Bahkan jika dalam satu kondisi di ilmu psikologis ada namanya, kan di saat kita ketakutan udah sangat-sangat ketakutan, kan kita nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain, diem, badan semuanya tidak bergerak. Kan itu terbukti. Kalau malam-malam erep-erep, kan kita udah takut duluan tuh. Oh, kenapa badan kita nggak bisa bergerak, kaki kita nggak bisa bergerak, badan, kaki mau menjangkau pun susah. Nah, itu kan di dunia psikologis itu udah ada, ilmunya udah ada. Nah, belum tentu juga ada yang naikin. Namun dulu saya punya teman yang bener-bener dia itu mengalami ya,
Cuman ini agak lucu. Jadi dia sebelum tidur itu memakai dulu sebuah rompi besi yang biasa dipakai oleh para atlet tuh. Rompi besi ada bebannya kurang lebih 15-20 kilo. Jadi setelah maghrib dia memakai rompi tersebut dan ketiduran. Nah, di saat bangun jam 10 malam kira-kira dia mengalami yang namanya erup-erup katanya. Padahal setelah dia lihat dia masih memakai rompi. Pantas aja badan saya tidak bisa bergerak. Lalu di situ pun kan udah timbul lagi kesimpulan baru yang dialami oleh teman tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jika ingin masuki nuansa baru, tempat baru, boleh kewaspadaan itu ditingkatkan, boleh kewaspadaan itu ada di Akang Teteh, itu hal yang wajar tentunya. Namun jika Akang Teteh mau masuk, masuklah dulu tanpa ada inputan dan sugesti lain-lain tentang tempat tersebut. Tapi untuk kewaspadaan boleh ya, tapi jangan ketakutan, oh nanti ada ini, inputan ini kayak gini. Nah itu mah Akang Teteh sudah mensugesti diri sendiri bahwa nanti di dalam begini, kelihatan begini, ABCD, dan itulah yang kadang-kadang subjektif yang seharusnya Akang Teteh lihat di dunia astral itu sudah ada di pikiran Akang Teteh sendiri. Loh, bagaimana jika kita mau mencobanya? Mencoba itu kan belum tentu juga kita melihat hal-hal yang disebutkan oleh orang lain. Dan kebanyakan yang disebutkan ataupun yang menyebutkan itu dia kan tidak mengalami sendiri. Misal jika ada satu kasus atau satu oknum yang bilang, oh ini berlawanan, ini begini. Yang bilang itu tuh seberapa banyak, persentasenya seberapa banyak dari yang berhasil. Jadi yang tidak melihat apa-apa atau kejadian yang tidak dilihat oleh Akang Teteh yang menyebutkan hal negatif. Seperti dulu mungkin jika kita melakukan atau mengikuti ekstrakurikuler yang kelihatan seperti sebuah sirkus ya. Kalau saya itu sebuah sirkus ya. Lihat dari ada kadang-kadang kan bela diri yang memperlihatkan ataupun mempertontonkan pemecahan dan benda-benda tersebut. Seru ya, seru. Namun kan kadang-kadang kita di benak kita itu terlihat bahwa wah ini hal berbahaya, hal ini. Loh, Akang Teteh udah mempertimbangkan hal tersebut seperti apa? Seperti kan kalau kita lihat mah kayak udahlah Akang Teteh masuk ke sebuah pertunjukan sirkus, kita lihat, kita nikmati, ya sudah. Jangan lagi mempertanyakan. Sama seperti halnya untuk saat ini kan banyak juga yang membongkar-bongkar pesulap-pesulap. Ingat ya, pesulap ya. Bukan yang mengaku-ngaku sebagai pesulap. Tapi jika Akang Teteh ingin menikmati acara pesulap tersebut, ya Akang Teteh duduk, lihat pertunjukan dan nikmati tanpa ada komentar, oh tadi triknya begini, triknya begitu, triknya begini. Ya terus Akang Teteh ngapain nonton sulap tersebut? Kalau Akang Teteh datang ke sana sudah terbentuk imajinasinya, oh nanti percobaan ini lolosnya begini. Ya Akang Teteh buat apa? Akang Teteh tidak menikmati pertunjukan tersebut. Show itu kan untuk dinikmati, dilihat. Jika Akang Teteh ingin seperti itu, ingin mengulas hal tersebut, itu adalah Akang Teteh wajar. Namun Akang Teteh tidak menikmati pertunjukan tersebut. Sebenarnya apa yang mengakibatkan kita takut mencoba hal baru? Begini ya Akang Teteh, kita itu sebenarnya dari kecil itu selalu mencoba hal-hal baru. Dari mulai awal berjalan ya kan, beberapa bayi ada yang berdiri, ada yang udah berdiri ya, ada yang udah berdiri baru dia belajar jalan. Namun kebanyakan yang ada di lingkungan sekitar saya itu kan merangkak. Ya kan, bukan merangkak, kalau sekarang ngesot ya, mungkin ya ngesot ya, kayak pel dia mah ngesot di lantai baru kadang merangkak. Ada itu, tapi ada juga yang berapa dari ngesot langsung berdiri dan dia belajar berjalan dari sana.
Nah, itu kan adalah mencoba hal-hal yang baru yang tanpa adanya inputan dari orang lain ataupun dari saudara atau lingkungan sekitarnya. Itu adalah hal baru yang selalu kita coba. Lalu jika ada orang yang naik tangga di saat kita kecil, ada orang yang kita lihat naik tangga, kan kita pun ingin mencoba ke hal tersebut. Naik tangga tanpa mempedulikan, bahkan tanpa mempedulikan faktor keamanannya seperti apa. Kita kan hanya ingin ya udah naik tangga aja. Nah, hal-hal baru itu kan sebenarnya udah ada juga di benak kita di saat kita kecil. Tidak perlu ataupun tidak adanya tekanan dari pihak lain. Bahkan kan kalau dulu kan kita didukung ya untuk mencoba hal baru. Ayo jalan sini, ayo jalan sana, ayo jalan ke arah sini, ayo jalan ke arah sana. Nah, namun di saat kita beranjak besar, ada tambahan-tambahan ataupun ada inputan-inputnya, kita anggap aja itu sebagai ilmu pengetahuan. Saat ada tambahan ilmu pengetahuan, oh harus A, harus B, harus C. Namun jika kita mau melampaui itu ataupun ingin menemukan hal baru, berarti kan referensi kita tetap kita pakai, namun ada yang harus kita lampaui juga. Nah, jika kita terus berpatokan kepada referensi tersebut, hal baru kan belum tentu muncul. Namun jika kita melihat referensi tersebut berdasarkan referensi, misal kalau begini, apakah bisa begini tidak? Apakah bisa begini tidak? Pilihan itu akan selalu ada. Jangan mematok ukuran kita dari hanya dua sudut pandang. Jangan ada dari uang koin, kepala atau ekor. Seperti itu.